Perkenalkan, nama saya Mutiara Butut Lamria. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dari UAS, data pemrograman database. Proyek kali ini kami diminta untuk membuat database apotik, tapi karena saya sudah pernah membuat database apotik, saya menggunakan judul dengan sistem underscore apotek. Pertama yang dilakukan, saya menggunakan MySQL dan saya masuk ke MySQL dengan masuk ke folder datasnya dulu, lalu ke SMPP, lalu ke MySQL, lalu ke folder bin. Dari bin saya klik kanan, lalu run terminal. Setelah itu saya ketikkan query MySQL spasi -u spasi root. Lalu hasilnya akan seperti ini. Ini berarti MySQL sudah bisa diakses atau sudah running, dan jangan lupa untuk mengaktifkan SMPP untuk sebelum mengaktifkan MySQL, diaktifkan dulu Apache dan MySQL dari SMPP control panel, dijalankan di start. Dan setelah itu saya membuat database. Di sini saya menggunakan query create. Jadi setiap membuat database, yang pertama dilakukan adalah create spasi database dan nama databasenya. Di sini menggunakan nama sistem underscore apotek dan hasilnya oke. Pertanda databasenya sudah ada dan sudah tersimpan, dan saya ingin melihat dengan menggunakan query show underscore databases. Dan di sini terlihat untuk database yang sudah pernah saya buat, apotek sudah pernah saya buat waktu di UTS, dan untuk saat ini saya menggunakan judul sistem underscore apotek. Dan setelah itu selanjutnya saya ingin memakai database sistem underscore apotek, saya menggunakan query use. Jadi use spasi nama databasenya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan titik koma untuk mengakhiri perintah. Dan selanjutnya saya membuat tabel. Di sini di dalam database sistem underscore apotek ada tabel pendaftaran yang berisi nomor underscore daftar, nomor underscore RM ini rekam medis, dan ada tanggal underscore daftar, ini tanggal daftarnya, tanggal underscore janji, jam janji, keluhan, departemen, status tindakan, kode petugas, dan kode dokter. Dan untuk date, time, varchar, integer, itu adalah tipe data. Dan untuk 50-20 ini mengarah untuk panjang dari tipe dari data tersebut. Dan di sini query-nya oke. Ini untuk tabel penjualan dengan tipe data dan hasilnya juga oke. Dan di sini ada tabel penjualan underscore item dengan query yang sudah saya masukkan juga hasilnya oke, dan ada tabel obat sesuai dengan yang saya masukkan juga dan hasilnya juga oke. Dan di sini ada tabel dokter juga sesuai dengan query yang diminta dan hasilnya oke. Setelah membuat tabel atau create table, dan ini juga ada tabel petugas, saya memasukkan data. Jadi insert data. Untuk insert data saya memakai query insert into. Jadi insert into spasi nama tabel dan spasi nama-nama dari kolom-kolom yang ada dalam tabel, dan spasi values-nya ini berisi dari atribut dari kolom-kolom yang ingin dimasukkan. Di sini saya pakai sampling data 5 berjumlah 5 maksudnya, dan hasilnya oke. Dan saya ingin melihat dari hasil insert data yang sudah saya lakukan dengan insert into, itu saya menggunakan query select spasi bintang spasi form spasi dokter. Ini artinya select semua dari tabel dokter. Dan di sini terlihat untuk
query-query yang sudah saya masukkan tertera semua, tersusun sesuai dengan penempatannya. Dan begitu juga untuk tabel-tabel selanjutnya, saya menggunakan 5 sampling dan hasilnya oke. Dan saya juga melakukan pengecekan dengan menggunakan salad, spasi, bintang, spasi from, spasi petugas. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan bintang, titik, koma sebagai tanda untuk mengakhiri perintah dan menjalankan perintah. Lalu selanjutnya saya bawa kucingnya ke bawah. Memodifikasi tabel. Di sini ada soal untuk menambahkan kolom email underscore petugas pada tabel petugas, di mana email underscore petugasnya null. Di sini saya menggunakan alter tabel. Alter spasi tabel, spasi petugas ini nama tabelnya, terus add spasi email underscore petugas ini adalah kolom yang mau dirubah, dan tipenya ini varchar dan panjangnya ini 65, panjang dari varchar ini karakternya, dan statusnya null. Dan di sini atas perubahannya itu oke. Berarti sudah berubah. Dan selanjutnya mengubah kolom nomor telepon menjadi varchar dan email petugas menjadi varchar dengan panjangnya 65. Di sini saya melakukan modify dengan menggunakan alter tabel juga, sama alter tabel petugas di tabel petugas. Dan perintah selanjutnya adalah modify nomor underscore telepon menggunakan varchar, lalu modify email underscore petugas menggunakan varchar juga. Ini bisa dilakukan dalam satu perintah yang sama, satu baris yang sama, karena sama-sama di tabel petugas, seperti itu. Dan hasilnya oke. Lalu yang selanjutnya saya diminta untuk mengubah data record pada kolom petugas di tabel petugas. Di sini saya menggunakan update, query update. Di sini saya menggunakan update spasi petugas, spasi set, spasi email petugas sama dengan sesuai dengan pembaruan yang ingin dipembarui, yaitu sebagai contoh andi@contoh.com, where ini menentukan untuk di mana tempatnya mau dirubah. Untuk spesifikasi lebih detailnya di kd underscore petugas sama dengan 101. Jadi untuk update spasi nama tabelnya set, ini adalah di mana atribut yang ingin diperbarui datanya itu di email underscore petugas. Dan untuk lebih spesifiknya itu kita membutuhkan untuk detail where, karena untuk supaya tidak keset ke semua data. Jadi hanya untuk di kode underscore petugas sama dengan 101. Jadi yang memiliki kode petugas 101 yang berubah emailnya menjadi andi@contoh.com, seperti itu. Jadi tidak merubah untuk semua data, hanya spesifik yang memiliki kode petugas 101 yang emailnya berubah, seperti itu. Dan ini hasilnya 0. Lalu di sini juga ada perubahan untuk update email petugas yang dengan kode 102, di mana diganti menjadi sari@contoh.com. Gitu kan, di sini statusnya juga oke. Dan selanjutnya diminta untuk menghapus kolom email petugas pada tabel petugas. Di sini saya menggunakan query alter tabel spasi petugas, terus spasi drop column, spasi email underscore petugas. Dan di sini maksudnya alter table, saya menggunakan tabel petugas untuk meng-drop kolom, menghapus kolom email underscore petugas. Jadi di tabel petugas pada kolom email underscore petugas yang akan dihapus secara keseluruhan sekaligus data-datanya. Dan di sini hasilnya oke. Dan selanjutnya saya akan melakukan duplikasi tabel. Di sini saya akan melakukan duplikasi untuk tabel baru dengan nama obat underscore tambahan dari tabel obat.
Saya menggunakan query create table spasi obat underscore tambahan s select bintang from obat. Di sini artinya saya membuat tabel baru dengan nama obat underscore tambahan S ini dari select all ini bintang from tabel obat. Jadi saya membuat duplikasi tambahan dari tabel obat menjadi tabel underscore tambahan obat underscore tambahan dengan isi-isi yang sama seperti tabel obat, tapi dengan judulnya itu yang baru, yang duplikasinya ini obat underscore tambahan seperti itu, dan hasilnya oke. Dan record yang ditambahkan langsung juga 5. Di sini saya akan menunjukkan verifikasi dan melihat detail salinan tabel baru obat tambahan beserta tampilan datanya. Untuk melihat ini kita menggunakan query describe. Lalu nama tabelnya obat underscore tambahan. Dan ini hasil describe. Describe ini adalah untuk menampilkan field-field yang ada di dalam suatu tabel beserta dengan tipe dari field masing-masing field, lalu ada identitas lain seperti null atau not null atau primary key atau foreign key-nya. Di situ ada informasinya. Itu informasi yang tersedia di describe. Lalu di sini saya juga menampilkan insert data 2 record pada tabel obat tambahan dari hasil duplikasi. Jadi hasil duplikasi sebelumnya itu kan ada 5. Di sini saya menambahkan 2 record tambahan. Saya menggunakan insert into seperti yang sebelumnya. Setelah insert itu menggunakan nama tabel yang akan ditambahkan itu obat underscore tambahan. Lalu masukkan values-nya, 2 data yang mau dimasukkan sesuai dengan field-field yang diminta, dan hasilnya oke. 2 record berhasil dimasukkan. Lalu yang selanjutnya menambahkan kolom tanggal produksi pada tabel obat underscore tambahan. Sama, saya menggunakan alter tabel, lalu nama tabelnya obat underscore tambahan, dan add spasi tanggal produksi spasi date. Di sini saya menambahkan kolom field. Saya menambahkan field untuk tanggal produksi pada tabel obat underscore tambahan. Seperti itu, tapi belum memasukkan data. Dan saya melakukan update 2 data pada kolom tanggal produksi pada tabel obat tambahan. Di sini saya menggunakan update spasi obat underscore tambahan set tanggal underscore produksi, yaitu ada 15 Desember 2024. Di sini konteksnya formatnya itu tahun dulu, bulan baru tanggal, karena ini format dari MySQL-nya. Sistemnya tahun, bulan, baru tanggal. Di sini artinya update, saya ingin mengupdate dari tabel obat underscore tambahan dengan mengupdate di tabel kode tanggal underscore produksi menjadi 15 Desember 2024. Dan saya menggunakan spesifik field supaya tidak semua data terganti. Saya menggunakan field di kode underscore obat sama dengan 302. Jadi hanya kode obat yang memiliki kode 302 yang akan berubah tanggal produksinya menjadi 15 Desember 2024. Seperti itu maksudnya. Dan ini hasilnya oke. Lalu selanjutnya query dengan nilai tanggal tertentu dari tabel obat tambahan menggunakan tochar to date. Di sini saya menggunakan select kode underscore obat as tanggal produksi from obat underscore tambahan, where di sini akan tampil seperti ini. Perintahnya di sini saya menggunakan select, terus nama fieldnya yang saya inginkan, dan as tanggal produksi ini untuk nama atasnya, dan from obat tambahan ini from nama tabelnya, where di mana tanggal produksi start to date sampai dengan
seperti ini, tahun bulannya. Dan hasilnya oke dengan tampilan seperti ini. Di sini saya menampilkan, tidak merubah. Saya hanya ingin menampilkan kode obat di mana start from-nya itu dari 1 Desember 2024. Itu nama obatnya A yang memiliki tanggal produksi sesuai dengan yang diminta. Di sini selanjutnya saya melakukan foreign key constraint, relasi antar tabel pendaftaran ke tabel dokter. Saya menggunakan alter table dengan nama tabel pendaftaran, lalu add constraint. Di sini saya FK_KD_dokter ini adalah foreign key KD_dokter. Kenapa ada FK-nya? Untuk membedakan foreign key, terus spasi dalam kurung KD_dokter, reference dokter. Di sini artinya saya ingin alter table, melakukan alter table dari tabel pendaftaran dengan menambahkan constraint foreign key di kode dokter, di mana kode dokter ini mereferensikan dari kode dokter di pendaftaran dengan kode dokter yang ada di dokter, seperti itu. Dan ini hasilnya oke. Dan selanjutnya juga sama, saya melakukan relasi dari tabel pendaftaran ke tabel petugas, di mana saya menggunakan field yang sama, yaitu kode petugas. Jadi alter tabel, nama tabelnya pendaftaran, edge constraint-nya itu FK_KD_petugas foreign key di kode petugas, karena kode petugas ini ada di pendaftaran dan juga ada di tabel petugas, seperti itu. Jadi foreign key-nya di kode petugas dari tabel pendaftaran dan juga mereferensikan tabel petugas dengan kode petugas yang sama, dan hasilnya juga oke. Lalu selanjutnya juga relasi tabel penjualan ke penjualan item. Saya menggunakan alter tabel juga dengan yang sama. Di sini saya menggunakan nomor penjualan. Nomor penjualan ada di tabel penjualan underscore item dan ada juga di tabel penjualan. Jadi foreign key-nya ini ada di nomor penjualan. Jadi saya tambahkan constraint FK_NO_ penjualan untuk mereferensikan relasi antara tabel penjualan dan tabel penjualan item pada field nomor penjualan, seperti itu. Dan ini untuk relasi obat ke relasi penjualan, saya menggunakan kode obat sebagai relasinya, dan constraint-nya di FK_KD_obat, seperti itu. Jadi kode obat ini ada di tabel penjualan underscore item dan ada juga di tabel obat, seperti itu. Dan ini hasilnya juga oke. Di selanjutnya saya membuat create view dari salah satu tabel. Saya mencoba untuk create view untuk view underscore pendaftaran tunggu as select. Sini saya ingin memilih nomor daftar, nomor rekam medis, tanggal daftar, tanggal janji, jam janji, dan segala macamnya dari tabel pendaftaran, di mana status tindakannya sama dengan tunggu. Dan di sini hasilnya oke. Dan selanjutnya saya membuat lagi create view untuk salah satu table yang menggunakan subquery. Di sini create view dari view penjualan besar ini select penjualan, nomor penjualan, P ini dari tabel penjualan ya, P, jadi disingkat untuk memudahkan. Lalu select sum from P where ini untuk lebih spesifik ya kan, dan as total item ini untuk nanti nama tabel yang baru untuk mereferensikan tabel-tabel yang ingin saya tampilkan, seperti itu. Dimana spesifiknya ini dia itu yang di atas dari 100.000, seperti itu. Dan ini tampilan hasilnya karena di atas 100.000. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya dari tadi yang ketika saya tampilkan select
bintang from view underscore penjualan underscore besar. Ini hasilnya seperti ini. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari presentasi pengerjaan UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.